Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 454 sampai 455. Pria tua itu mengenakan jubah hijau dengan ikat pinggang berpola harimau biru. Rambut putih panjangnya seperti air terjun yang menari tanpa angin. Sepasang mata jernihnya memancarkan kedinginan dan tubuhnya sedikit bungkuk. Pada saat ini, Gustav benar-benar terpesona. Chang Haiping dari aliansi Talisman tampaknya menikmati momen ini. Dia berkata dengan tenang, "Apakah kau ingin mengatakan bahwa jalan Talisman terlalu kuat?" Gustav melirik Chang Haiping dengan semangat dan berkata, "Sebenarnya, aku ingin mengatakan, kenapa kau keluar sekarang? Kau bisa saja keluar beberapa jam lebih lambat." Gustav tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Kartu truf ini harus digunakan pada saat yang tepat. Chang Haiping melirik Gustav dan melangkah maju. Dia langsung muncul di depan Gustav dan berkata, "Dasar bodoh, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa makam reinkarnasi memilihmu? Karena kau ingin tahu beberapa hal, maka aku akan memberitahumu. Masalah di dantianmu sekarang, aku, Chang Haiping, bisa membantumu menyelesaikannya, bahkan membuatmu menjadi lebih kuat." Akhirnya Gustav merasa tenang. Ini adalah hasil terbaik baginya. Gustav berkata dengan serius sambil menunduk hormat, "Senior, tolong bantu aku." Chang Haiping tampak puas dengan sikap Gustav dan berkata, "Aku, Chang Haiping, tidak pernah memiliki murid seumur hidupku. Apakah kau bersedia menjadi muridku dan menyebarkan jalan Talisman?" Gustav mengangguk, "Aku bersedia." Chang Haiping mengangguk, "Baiklah." Kemudian dia melambaikan lengannya dan udara tiba-tiba mengkondensasi menjadi selembar kertas kuning. Jari-jari Chang Haiping bergerak dan aliran energi sejati pun meluap. Beberapa tulisan kuno muncul di atas kertas kuning itu. Saat tulisannya muncul, seluruh makam reinkarnasi bergetar. Chang Haiping berkata, "Ini adalah talisman kondensasi dantian. Tidak hanya bisa memperkuat dantian, tetapi bisa juga menyembuhkannya. Anggap saja ini hadiah dari gurumu." Setelah berbicara, dia menembakkan setetes darah esensial. Darah esensial itu menabrak talisman dan mulai terbakar. Apinya terdiri dari 7 warna dan sangat cemerlang. Chang Haiping menunjuk, "Arus kuat mengalir di makam reinkarnasi," dan api 7 warna itu langsung menuju dantian Gustav. Api itu sepenuhnya menyusup. Gustav merasa seluruh tubuhnya sangat panas. Darahnya seolah-olah terbakar dan mendidih, dan dantian di dalam tubuhnya tiba-tiba tertutup oleh cahaya api. Dantian itu langsung membesar. Kemudian aliran energi sejati meluap ke segala arah. Retakan di dantian itu, di bawah api, perlahan-lahan sembuh. Ini sungguh ajaib. Gustav bahkan merasa dirinya dikelilingi oleh aliran hangat. Tidak hanya itu, niat untuk menerobos yang tertahan saat menyerap batu murni jiwa bumi kemarin kini meluap seperti gelombang. Gustav merasa darah di tubuhnya menggelegak dan energi spiritual di sekitarnya bergerak. Teknik 9 surga matahari dewa beroperasi maksimal. Tubuh Gustav mengeluarkan suara berderak. Energi spiritual dari makam reinkarnasi mengalir ke tubuh Gustav. Rasanya sangat menyenangkan. Chang Haiping
hanya menatap Gustav dan berbicara di dalam hatinya. Anak ini baru saja mencapai tingkat kelima dari alam pneumatik. Tingkat ini mungkin sangat kuat di dunia luar, tetapi dibandingkan dengan mereka, perbedaannya sangat besar. Kalau begitu, aku akan membantunya. Setelah berbicara, jari Chang Haiping bergerak. Cahaya ungu berkedip dan dari telapak tangannya muncul sebuah tulisan kuno. Talisman itu mengecil, lalu berubah menjadi bola cahaya. Dengan satu kata perintah dari Chang Haiping, bola cahaya itu langsung memasuki dahi Gustav. Segera dari makam reinkarnasi terdengar raungan naga. Bayangan naga darah di langit tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Tubuh Gustav dililit cahaya ungu misterius. Gustav menjadi kuat, maka naga darah itu juga kuat. Manusia dan naga sebenarnya satu kesatuan. Waktu berlalu dan energi spiritual mengalir deras. Gustav tampak kesakitan, namun dia duduk tegak dan tidak bergerak. Keadaan ini berlangsung entah berapa lama. Lalu akhirnya gelombang energi mengerikan pun meledak. Sekeliling Gustav dipenuhi niat menerobos. Kekuatan yang tertekan di tubuhnya sepenuhnya dilepaskan dan langsung mencapai tingkat ketujuh dari alam pneumatik. Sementara itu, di bawah panggung seni bela diri kuno di ibu kota, Jiang Jianfeng berdiri di bawah dengan energi bergejolak. Yang berdiri di atas panggung adalah orang yang akan dia tantang hari ini. Kalau dia bisa mengalahkan orang ini, dia akan membuat langkah besar di peringkat 9 dalam daftar Grandmaster di Tiongkok. Ini sangat penting bagi keluarga Jiang dan seluruh Tiongkok. Saat ini, seorang pria kurus muncul di depannya dan berkata dengan suara pelan, "Tuan Jiang, kau menyuruhku memperhatikan Gustav. Hari ini, dia mungkin akan mengalami masalah." Mata Jiang Jianfeng mengerut. Dia berpikir sejenak. Hari ini seharusnya hari pembukaan penjara hantu. Dengan kekuatan anak itu, seharusnya dia tidak bisa masuk. Mengenai masalah, aku rasa dia bukan tipe yang mudah mati. Pria kurus itu menggeleng. "Tuan Jiang, masalahnya tidak sesederhana itu. Kudengar, markas Istana Pelum Darah sudah menyiapkan perangkap di Universitas Normal Beijing dan mengerahkan puluhan pembunuh top untuk membunuh Gustav." Jiang Jianfeng sedikit terkejut. Istana Pelum Darah benar-benar menilai tinggi Gustav. Mereka sampai mengerahkan begitu banyak pembunuh. Mereka benar-benar tidak memberinya jalan hidup. "Kau yakin dengan berita ini?" Pria kurus itu mengeluarkan tablet, lalu membuka sebuah situs dan berkata dengan yakin, "Sekarang ini, hampir seluruh dunia bawah tahu nama Gustav. Ini tidak salah. Bahkan di situs resmi Istana Pelum Darah juga terdapat pengumuman untuk membunuh Gustav." Suaranya tiba-tiba terhenti, karena saat itu situs resmi Istana Pelum Darah berubah sepenuhnya. Daftar pembunuh, daftar perburuan, sistem hadiah, papan pengumuman tugas, serta gambar pembunuhan Gustav semuanya hilang, digantikan oleh sebuah pengumuman. Mulai hari ini, Istana Pelum Darah tidak lagi menerima tugas pembunuhan. Semua tugas yang diterima sebelumnya dibatalkan. Semua uang dan barang akan dikembalikan kepada pemberi tugas. Mulai sekarang, Istana Pelum Darah tidak ada lagi. Semua pembunuh akan langsung di bawah kendali Istana Kegelapan, dengan pemimpin Istana Kegelapan sebagai pemimpin tertinggi. Jiang Jianfeng merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Pria kurus itu menyerahkan tablet kepada Jiang Jianfeng sambil berkata, "Tuan Jiang, lihatlah sendiri." Jiang Jianfeng mengambil tablet itu dan melihat isinya secara sekilas. Matanya sedikit menyipit
dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Apa yang sedang dilakukan oleh Istana Plum Darah ini? Mereka bahkan tidak menggunakan modal yang sudah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Organisasi pembunuh nomor 1 di Tiongkok ternyata sudah tidak lagi menerima misi untuk membunuh orang. Ini seperti harimau buas yang tidak memakan daging dan hanya memakan rumput. Mana mungkin itu terjadi? Dia melihat lagi alamat situs webnya untuk memastikan tidak salah login. Di dalam hatinya muncul gelombang keheranan. Pria kurus itu bertanya, "Tuan Jiang, trik apa sebenarnya yang dimainkan oleh Istana Plum Darah? Dan apa sebenarnya kekuatan Istana Kegelapan? Seingatku, memang ada Istana Kegelapan di Provinsi Jiangnan. Apakah mungkin hanya namanya yang kebetulan sama? Di seluruh Tiongkok ini, kekuatan bawah tanah mana yang punya kemampuan untuk menguasai Istana Plum Darah?" Jiang Jianfeng berpikir selama beberapa detik, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Sepertinya ada masalah besar di Istana Plum Darah, dan kali ini masalahnya sangat serius. Zhan Tao mungkin sudah mati, dan ada seseorang yang mengendalikan Istana Plum Darah. Kalau tidak, dengan karakter Zhan Tao, dia tidak mungkin melakukan hal yang konyol seperti ini. Tapi aku penasaran, siapa yang punya kemampuan untuk mengendalikan Istana Plum Darah? Seseorang yang bisa membunuh Zhan Tao pasti memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah mungkin Lin Juelong? Di mana Lin Juelong belakangan ini?" Pria kurus itu langsung menyangkal, "Tuan Jiang, aku selalu mengawasi Lin Juelong. Dia tidak pernah meninggalkan keluarga Lin dan selalu berlatih. Jadi, sepertinya tidak mungkin dia yang melakukannya." Mata Jiang Jianfeng sangat serius. "Bukan dia?" Menghadapi Istana Plum Darah, bisa dipastikan kalau orang-orang tua itu pasti tidak akan turun tangan. Keluarga-keluarga teratas juga tidak akan merendahkan diri mereka untuk menyentuh Istana Plum Darah. Karena sekali melakukan itu, sangat mungkin mereka bukan hanya akan menghancurkan Istana Plum Darah, tetapi juga membuat diri mereka kotor. Kalau semua orang ini tidak turun tangan, lalu siapa yang akan bertindak pada saat seperti ini? Pada saat ini, di dalam benak Jiang Jianfeng muncul bayangan seseorang. Seseorang yang berdiri dengan angkuh di dunia dan dengan bayangan naga berdarah di atas kepalanya. Gustav Ye? Tetapi dengan cepat dia membuang pikiran itu. Meskipun Gustav berbakat luar biasa dan sangat potensial, tetapi untuk sekarang hampir tidak mungkin Gustav bisa menghancurkan Istana Plum Darah. Mungkin setelah beberapa dekade, ketika Gustav mencapai puncak dunia seni bela diri Gustav, barulah hal itu mungkin dilakukan. Jiang Jianfeng berkata kepada pemuda kurus itu, "Kau selidiki masalah ini dengan baik. Masalah di Istana Plum Darah mungkin bukan hal buruk. Anak itu cukup beruntung karena situasi Istana Plum Darah sedang kacau. Sekarang mereka tidak mungkin mengganggunya lagi. Sepertinya Gustav adalah penerima manfaat terbesar dari masalah ini. Mulai hari ini, menurut perkiraanku, beberapa kekuatan di ibu kota akan mengalami perombakan besar-besaran. Mungkin saja semua orang sedang menyelidiki siapa sebenarnya pemimpin Istana Kegelapan ini. Menarik, ini sangat menarik. Ingatlah, kalau kau menemukan petunjuk apapun, segera datang padaku." Pria kurus itu terkejut. Raut wajahnya agak aneh. Gustav adalah anak terbuang dari keluarga Jiang. Keberadaannya sangat dibenci oleh kepala keluarga. Tetapi sekarang, Tuan Jiang memiliki sikap seperti ini. Bukankah ini seperti menampar wajah kepala keluarga Jiang? Namun pria kurus itu hanya seorang pelayan. Jadi dia tidak berani membantah. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus mengawasi Istana Plum Darah. Pada saat ini,
Di atas panggung seni bela diri terdengar suara tua. Panggung seni bela diri sudah aktif. Jiang Jianfeng, naiklah. Jiang Jianfeng tidak berpikir lebih jauh. Dia melangkah maju dengan energi yang menggelegak di sekitarnya dan dia langsung melompat ke atas panggung. Pertarungan seorang Grandmaster top Tiongkok akan segera dimulai. Di Universitas Normal Beijing, pukul 10 pagi, Gustav bangun dari meditasi dan auranya sangat kuat. Tingkat ketujuh dari alam pneumatiknya sepenuhnya stabil. Pada awalnya, orang tua itu berkata bahwa Tiongkok adalah kesempatan baginya. Saat itu Gustav meremehkannya, tetapi sekarang terlihat kalau orang tua itu benar. Kalau dia berada di Gunung Kunlun, tidak mungkin dia bisa masuk ke tingkat ketujuh dari alam pneumatik secepat ini. Mungkin sekarang dia masih berada di sekitar tingkat awal alam pneumatik. Pada saat ini terdengar ketukan di pintu. Gustav langsung tahu kalau itu pasti Wei Ying. Pintu besar terbuka dan terlihat Wei Ying mengenakan pakaian formal. Dia tampak anggun dengan dua buku pelajaran di tangannya. Sepertinya dia baru saja selesai mengajar. Wei Ying mengerutkan keningnya dan berkata, "Gustav, pagi tadi aku membawakanmu sarapan, tetapi aku takut mengganggumu tidur, jadi aku gantung di pintu. Aku tidak menyangka kau baru bangun sekarang. Sarapannya sudah dingin." Gustav melihat sekilas sarapan di tangan Wei Ying. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Di kamarku ada microwave. Aku bisa memanaskannya." Saat Gustav hendak mengambil sarapan itu, Wei Ying mundur selangkah dan berkata, "Susu kedelainya pasti sudah tidak bisa diminum. Kebetulan aku baru selesai mengajar pagi ini. Biar kubuatkan sesuatu untukmu. Tunggu sebentar." Setelah berkata begitu, Wei Ying kembali ke kamarnya. Gustav tahu ini adalah cara Wei Ying berterima kasih karena kemarin dia telah membantunya. Tak lama kemudian, dari apartemen Wei Ying tercium aroma makanan. Wei Ying memanggilnya, "Gustav, cepat kemari, makanannya sudah siap." Setelah berlatih semalaman, Gustav memang agak lapar. Dia segera menyantap hidangan lezat di meja. Harus diakui, sarapan buatan Wei Ying sangat lezat dan melimpah, sebanding dengan masakan Margaret. Setelah melihat Gustav selesai makan sarapan, wajah Wei Ying memerah. Dia mengeluarkan 2 tiket bioskop dari sakunya dan dengan malu-malu berkata, "Gustav, malam ini jam 12, ada pemutaran perdana film. Katanya filmnya bagus. Aku kebetulan punya 2 tiket. Maukah kau menemaniku menonton?" Ini pertama kalinya dia mengajak pria untuk menonton film. Jadi matanya dipenuhi rasa malu. Sebenarnya maksudnya sudah sangat jelas. Gustav melihat tiket bioskop di tangan Wei Ying. Tentu saja dia tidak bisa menerimanya. Malam ini jam 12 malam, penjara hantu akan terbuka. Dia tidak punya waktu untuk menonton film. Jadi, dia pun menolak dengan halus. "Wei Ying, aku ada urusan malam ini. Bagaimana kalau lain kali saja?" Tubuh Wei Ying gemetar dan matanya penuh kekecewaan. Dia tidak menyangka kalau ajakannya akan ditolak. Dia bahkan berpikir, apakah karena dirinya terlalu agresif sehingga Gustav menolaknya? Akhirnya dia hanya bisa berkata, "Baiklah, lain kali saja." Setelah selesai sarapan, Gustav kembali ke kamarnya dan muncul sebuah bayangan. Itu adalah Chang Haiping. Chang Haiping berkata, "Muridku, gadis itu memiliki tubuh darah beku. Darahnya sangat berharga. Kalau darahnya digunakan untuk membuat jimat spiritual, itu bahkan bisa mencapai efek pembekuan 1000 mil." Gustav mendengar kalau Chang Haiping tertarik pada Wei Ying. Dia berkata dengan suara dingin, "Jangan pikirkan dia.
Aku tidak peduli dengan membekukan 1000 mil. Kau hanya punya waktu 2 hari lebih. Ajari aku jimat spiritual. Chang Haiping menghela nafas panjang. Tubuh darah beku muncul pada seorang gadis. Tidak diketahui apakah ini hal baik atau buruk. Mungkin saja ini akan mengguncang dunia. Dia berkata kembali, "Muridku, jalan kultivasi pada dasarnya sangat kejam. Kalau orang lain menemukan bahwa gadis itu memiliki tubuh darah beku, mereka juga akan mengambil darahnya untuk membuat pil dan jimat. Daripada membiarkan orang lain mendapatkannya, lebih baik untukmu saja." Mata Gustav menjadi dingin dan dia berkata dengan tegas, "Jangan pikirkan dia. Aku tidak mau mengulanginya untuk ketiga kalinya. Meskipun aku adalah muridmu, tetapi aku adalah penguasa makam reinkarnasi. Jadi, aku punya hak." Chang Haiping menggelengkan kepalanya dan dengan jari-jarinya dia menciptakan simbol kuno lalu berkata, "Baiklah, hari ini aku akan membawamu memasuki jalan jimat spiritual." Setelah Chang Haiping selesai berbicara, tubuh Gustav dikelilingi oleh banyak karakter kuno. Karakter-karakter ini penuh dengan kekuatan yang sangat kuat, dengan berbagai atribut: emas, kayu, air, api, tanah, petir. Chang Haiping berkata, "Muridku, jalan talisman ini bisa dikatakan sangat berbeda dari seni bela diri, atau bisa juga dikatakan tidak berbeda sama sekali. Talisman hanyalah cara lain untuk menerapkan seni bela diri. Dengan satu talisman, kau bisa menghancurkan banyak orang, bahkan bisa membunuh sejauh 1000 mil. Berbagai talisman memiliki atribut dan kekuatan yang berbeda. Dengan ki sejati dan darah murni yang membeku, talisman yang kuat bisa menghancurkan sebuah kota dalam sekejap. Bahkan tanah yang kau pijak di Tiongkok ini pun bisa lenyap. Sekarang kau harus membuat talisman jiwa. Begitu kau berhasil membuat talisman jiwa, itu berarti kau memenuhi syarat untuk memasuki jalan talisman." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 456 sampai 457. Bersamaan dengan suara Chang Haiping yang terus berbicara, semua karakter kuno yang mengelilingi Gustav semuanya masuk ke dalam pikiran Gustav. Tidak hanya itu, berbagai metode juga muncul di lautan kesadarannya. Secara perlahan, Gustav duduk bersila. Dia membiarkan setiap karakter kuno berkelana di tubuhnya. Dia memusatkan perhatiannya. Chang Haiping berkata, "Sekarang, karakter-karakter yang masuk ke pikiranmu adalah yang pernah muncul dalam sejarah. Talisman jiwamu seharusnya ada di dalamnya. Lihatlah mana yang bisa kau buat." Chang Haiping berdiri dengan tangan di belakang. Dia menunggu pilihan Gustav. Sebenarnya dia tidak terlalu berharap pada Gustav. Bagaimanapun, dengan kultivasi yang terlalu rendah, sangat sulit untuk membuat salah satu dari ribuan talisman ini. 10 menit berlalu. Gustav tidak menunjukkan perubahan apapun. 1 jam berlalu, masih tidak ada perubahan. Chang Haiping mengerutkan keningnya sedikit dan bergumam, "1 jam sudah berlalu dan kau tidak bisa membuat satupun talisman jiwa. Apakah mungkin bahwa penguasa makam reinkarnasi memang tidak cocok untuk jalan talisman?" 1 jam terbaik telah berlalu. Bahkan kalaupun Gustav berhasil membuat 1 talisman jiwa, seharusnya itu adalah talisman yang sangat biasa.
Sepertinya selama hidupnya, Gustav ditakdirkan untuk tidak cocok dengan jalan ini. Chang Haiping menggelengkan kepalanya. Dia sangat kecewa dengan Gustav. Sudahlah, mungkin bocah ini lebih cocok dengan jalan pembunuhan orang itu. Dia ditakdirkan tidak berhubungan dengan jalan talisman. Dia keluar dari makam hanya untuk membantu Gustav. Tetapi sekarang tampaknya bantuannya tidak ada gunanya. Tiba-tiba kejadian aneh terjadi. Semua karakter yang masuk ke dalam tubuh Gustav tiba-tiba keluar semua. Pada saat keluar, semuanya hancur, sungguh menakutkan. Pada saat ini Chang Haiping terkejut. Ekspresi tenangnya menunjukkan sedikit ketakutan. Ini? Apa-apaan ini? Dengan kultivasi Gustav, seharusnya Gustav tidak memenuhi syarat untuk menolak semua karakter yang masuk tadi. Tapi, apa yang dilihatnya saat ini? Tiba-tiba Chang Haiping memikirkan kemungkinan apakah talisman jiwa dari orang ini tidak ada dalam sejarah? Atau mungkin talisman jiwanya sangat istimewa sampai melampaui segala sesuatu. Di luar jendela, suara petir menggema dan naga darah dari dalam tubuh Gustav melesat keluar dan mengamati segala sesuatu dari atas. Tidak hanya itu, sebuah talisman yang bersilangan emas dan merah keluar dari dahi Gustav. Begitu talisman itu muncul, seluruh ruangan bergetar. Ini menunjukkan betapa menakutkannya talisman jiwa ini. Wajah Chang Haiping hampir pucat dan dia bahkan menarik nafas dingin dengan keras. Karena bahkan dia pun tidak bisa melihat misteri talisman jiwa itu. Sebenarnya bocah ini berasal dari mana? Begitu talisman itu muncul, bahkan talisman jiwa di dalam tubuhnya sendiri bergetar. Seolah-olah sangat takut. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Dia ingin melihat semua yang ada di talisman jiwa itu, tetapi dia menemukan bahwa ada kekuatan yang menghalanginya, seolah-olah ada teka-teki yang ditutup. Bocah ini termasuk orang bodoh atau jenius? Chang Haiping yakin kalau Gustav pasti yang terakhir. Dia akhirnya mengerti kenapa makam reinkarnasi memilih Gustav. Kalau orang ini bukan orang yang bisa membalikkan keadaan bagi mereka, lalu siapa lagi yang memenuhi syarat untuk melakukannya? Talisman jiwa di dahi Gustav hanya muncul beberapa detik, kemudian menghilang. Gustav merasakan darahnya melonjak dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan darah segar. Ketika dia membuka matanya, semua fenomena aneh itu menghilang. Gustav pun bertanya, "Master, apakah aku gagal?" Chang Haiping menggelengkan kepalanya. Dia memandang Gustav dengan ekspresi yang sangat rumit dan mengucapkan satu kalimat, "Sungguh luar biasa. Talisman jiwamu telah terbentuk, hanya saja agak aneh. Sekarang, aku akan mengirimkan beberapa informasi ke lautan kesadaranmu untuk kau pahami. Karena kultivasimu terbatas, maka hanya sebagian yang bisa." Setelah selesai berbicara, Chang Haiping menunjuk dahi Gustav dan aliran informasi masuk ke dalamnya. Gustav hampir menghabiskan sepanjang hari di dalam kamar. Pemahamannya tentang jalan talisman semakin dalam. Tanpa terasa, malam telah tiba. Pada pukul 8 malam, waktu tersisa hanya 4 jam sebelum penjara hantu terbuka. Telepon dari Xiang Chengdong juga sudah datang. "Tuan Ye, aku sudah tiba di Danau Yunhe, di utara Universitas Pendidikan Beijing." Gustav sedikit terkejut. "Secepat itu?" Xiang Chengdong berkata dengan serius. "Walaupun orang itu mengatakan jam 12 malam, tetapi aku khawatir kalau ada perubahan mendadak. Jadi, aku datang lebih awal. Sekarang, ada aura formasi yang sangat kuat, bergetar di dasar danau. Sepertinya pintu masuk penjara hantu
akan segera terbuka. Gustav berkata, "Kalau begitu, aku juga akan bersiap untuk datang. Kau berada di tempat terang, aku di tempat gelap." Xiang Chengdong berkata, "Baiklah, aku..." Namun suaranya tiba-tiba terputus. Gustav sepertinya mendengar suara gangguan listrik. Dia tahu kalau Xiang Chengdong dalam bahaya. Gustav tidak ragu lagi, dia melangkah dengan cepat dan langsung melompat dari balkon. Ki sejati diterapkan pada kedua kakinya sehingga dia bisa mendarat dengan stabil di tanah. Kemudian dia bergerak cepat menuju Danau Yunhe di utara Universitas Pendidikan Beijing. Gustav sama sekali tidak memperhatikan bahwa pada saat dia mendarat, seorang gadis di belakangnya terlihat sangat terkejut. Gadis itu adalah Wei Ying. Saat ini, Wei Ying memegang beberapa makanan ringan dan roti. Dia berniat memberikannya kepada Gustav agar Gustav tidak melewatkan sarapan lagi. Namun dia tidak menyangka kalau Gustav akan langsung melompat dari balkon di hadapannya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Gustav tidak terluka. Dia tahu Gustav dan ibunya adalah orang-orang yang memiliki keterampilan. Tetapi keterampilan ini terlalu aneh. Dengan rasa ingin tahu, Wei Ying dengan cepat mengikuti Gustav. Sementara itu, di Danau Yunhe, telepon Xiang Chengdong telah benar-benar rusak. Seorang wanita yang sangat seksi keluar dari kegelapan. Wanita itu mengenakan stoking hitam dengan sepatu hak tinggi dan rambutnya tersanggul tinggi. Dengan penampilan seperti itu di universitas, pastinya wanita itu adalah seorang dosen. Namun, Xiang Chengdong tahu dengan jelas orang ini adalah seseorang yang tersembunyi di dalam penjara hantu. Wanita itu melangkah mendekati Xiang Chengdong dan berkata, "Xiang Chengdong, tadi kau sedang menelpon siapa? Siapa Tuan Ye itu?" Meskipun auranya sangat kuat, namun Xiang Chengdong sama sekali tidak takut. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Dengan siapa aku menelpon, itu bukan urusanmu. Ketahuilah bahwa kalian di penjara hantu yang meminta aku untuk datang." Wanita itu mendekati Xiang Chengdong, melepas kacamata hitamnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Setiap orang yang suka berpura-pura. Aku seperti ini, kau juga begitu. Aku yakin peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu, yang menghancurkan formasi penjara hantu, pasti ada hubungannya denganmu. Bisakah aku mengartikan bahwa Tuan Ye yang kau sebutkan tadi adalah orang yang mengendalikan semuanya dari belakang?" Xiang Chengdong mendengar wanita itu sekali lagi menyebut nama Tuan Ye. Dia mengayunkan lengannya dan mendengus dingin. "Kukatakan sekali lagi, aku tidak tahu siapa Tuan Ye yang kau maksud itu." Wanita itu memandang ke arah Danau Yunhe yang beriak. Dia mengeluarkan sebungkus rokok wanita dari sakunya, mengambil sebatang dan menyalakannya. Asap mengepul, menciptakan suasana yang cukup mendalam. Wanita itu berkata kembali, "Kau tidak perlu memberitahuku. Aku punya kesabaran yang cukup banyak untuk menunggu di sini. Tuan Ye itu mungkin akan segera datang, bukan? Kau tahu kenapa aku memilih tempat ini, yaitu Danau Yunhe?" Wanita itu melirik ke arah Xiang Chengdong dan melihat kalau Xiang Chengdong tidak berkata apa-apa. Senyum sombong di sudut bibirnya menjadi sangat jelas saat dia berkata, "Karena tempat ini cocok untukku menggunakan seni sihir. Setelah formasi ini rusak, aku tahu penjara hantu akan segera dibuka. Pasti ada yang akan datang untuk mencari mati. Tempat ini adalah perangkap langit dan bumi. Memang sedikit merepotkan, tapi aku akan menyingkirkannya sebelum penjara hantu dibuka." Ekspresi Xiang Chengdong sedikit berubah, tetapi dia tetap diam. Dia sama sekali tidak menyangka
kalau ternyata wanita ini masih punya kartu as. Terlebih lagi, seni sihir apa yang bisa dimiliki wanita ini? Wanita itu memadamkan rokok di tangannya. Dia memandang Siang Chengdong dengan penuh minat dan melanjutkan, "Aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Bai Yao, putri tetua bayi dari penjara hantu." Mendengar ini, Siang Chengdong tidak bisa lagi bersikap tenang. Dia pernah ke penjara hantu beberapa kali. Tentu saja dia pernah mendengar nama tetua bayi dari penjara hantu. Nama itu membuat banyak ahli gemetar ketakutan. Seni sihir tetua bayi begitu luar biasa. Seringkali dia tidak perlu bergerak untuk menghancurkan banyak orang. Banyak ahli bela diri yang biasanya bebas berkeliaran ditangkap sendiri oleh tetua bayi dan dibawa kembali ke penjara hantu. Dan Bai Yao yang ada di depan matanya ini, kalau dilihat dari tingkat kepercayaan dirinya, kekuatannya pasti tidak lemah. Bai Yao berkata dengan tenang, "Siang Chengdong, kau tampak sangat gugup." Siang Chengdong tentu saja tidak akan mengakuinya. "Kenapa aku harus gugup? Penjara hantu kalian memang misterius. Tapi dengan identitasku, kalian tidak punya hak untuk menyentuhku." Bai Yao mengangguk. "Kau benar, aku tidak akan menyentuhmu. Meskipun aku tahu kau tidak baik untuk penjara hantu, aku tidak akan menyentuhmu. Tapi, aku benar-benar tertarik pada orang di belakangmu." Setelah mengatakan itu, Bai Yao bertepuk tangan. Dia menghadap Danau Yunhe dan berkata, "Keluarlah kalian." Saat ini permukaan danau yang tenang langsung beriak. Dengan suara gemuruh, muncul belasan sosok dari dalam air. Belasan orang itu mendarat di tepi danau dan langsung berlutut di depan Bai Yao. "Salam, tuanku." Mata Siang Chengdong menyipit. Dia tahu dengan jelas kalau Bai Yao pasti sudah membuat persiapan dengan matang. Dia bergumam di dalam hatinya, wanita ini memilih Danau Yunhe bukan hanya untuk membuka penjara hantu, tetapi juga untuk membunuh Tuan Ye di tempat ini. Tuan Ye telah menghancurkan formasi penjara hantu. Tentu saja mereka sangat marah. Bai Yao ini pasti sedang merencanakan balas dendam. Bai Yao berbicara dengan rasa tidak hormat dan kesombongan. "Siang Chengdong, menurutmu dengan tambahan orang-orang ini, apakah bisa menghentikan Tuan Ye yang kau maksud itu? Kalau bukan karena hari ketika formasi dihancurkan, Bai Yao kebetulan tidak berada di Universitas Normal Beijing, bagaimana mungkin Gustav bisa berhasil? Pasti Gustav sudah mati di bawah seni sihirnya." Siang Chengdong melirik ponselnya yang sudah rusak. Dia tahu kalau sekarang dia ingin memberitahu Gustav melalui ponsel, itu sudah tidak mungkin lagi. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan berkata kepada Bai Yao, "Masih ada 4 jam lagi sebelum penjara hantu dibuka. Aku ingin pergi ke toilet dulu." Saat Siang Chengdong bersiap melangkah, Bai Yao membuat simbol dengan jarinya dan sebuah rune jatuh tepat di kaki Siang Chengdong. Detik berikutnya, cahaya emas berkilauan dan Siang Chengdong menemukan kakinya terbelenggu. Tidak hanya itu, kekuatan bela dirinya juga disegel. Melihat ini, raut wajahnya langsung berubah drastis. Metode apa ini? Siang Chengdong berteriak dengan suara dingin, dipenuhi kemarahan tak berujung. "Apa yang kau lakukan? Beraninya kau membatasi kebebasanku? Aku ini ketua aliansi obat." Bai Yao menyilangkan tangan di dada. "Siang Chengdong, kau datang beberapa jam lebih awal, jadi jangan pergi. Jangan mencoba melawan. Seni sihirku ini tidak akan bisa kau pecahkan. Tempat ini juga telah kupasangi formasi besar sebelumnya. Tanpa seni pembebasan dariku,
Tidak ada kekuatan bela diri yang bisa digunakan, tetapi orang-orangku tidak terpengaruh." Mendengar kata-kata ini, wajah Xiang Chengdong menjadi merah padam dan dia mengutuk, "Kurang ajar, kau benar-benar licik." Ekspresi Bai Yao tidak berubah sedikit pun. Dia berbalik dan pemandangannya jatuh ke arah tempat yang gelap. Dia sudah menyadari ada bayangan hitam yang bergerak cepat ke arahnya. Dia tahu Tuan Ye yang ada di belakang Xiang Chengdong akhirnya datang. Xiang Chengdong ingin bicara, tetapi dia menemukan seni sihir aneh itu bahkan memblokir segalanya. Hatinya penuh dengan gelombang kejut. Dia pernah mendengar banyak tetua penjara hantu yang telah pergi ke Gunung Kunlun. Mungkinkah seni sihir ini berasal dari tempat itu? Kalau tidak, kenapa bisa sekuat ini? Dalam kegelapan, bayangan yang bergerak cepat itu perlahan melambat. Langkah Gustav berhenti. Dia bisa merasakan dengan jelas ada gelombang di tanah. Gelombang ini terasa sangat akrab. Ini adalah jalan jimat yang diajarkan oleh Chang Haiping. Hanya saja rasanya sangat lemah. Bahkan lebih lemah dari jimat terlemah yang diajarkan oleh Chang Haiping. Menarik. Bai Yao tentu saja memperhatikan Gustav. Matanya penuh minat dan dia melangkah menuju Gustav. Dia melihat dengan jelas. Awalnya dia berpikir Tuan Ye yang disebut oleh Xiang Chengdong setidaknya adalah seorang pria paruh baya. Tapi ternyata masih sangat muda. Rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan kalau dia adalah seorang mahasiswa Universitas Normal Beijing. Anak semuda ini bisa punya kekuatan bela diri seperti apa? Yang lebih penting lagi, bagaimana orang seperti ini bisa menghancurkan formasi penjara hantu? Mungkinkah orang ini bukan Tuan Ye, tetapi hanya seorang mahasiswa yang kebetulan sedang berlari malam di Universitas Normal Beijing? Bai Yao menembakkan cahaya emas dari tangannya sambil berkata, "Tempat ini bukan untukmu, pergi sana." Cahaya itu membelah udara dan membawa gelombang besar menuju Gustav. Menurut Bai Yao, kalaupun orang ini adalah mahasiswa biasa, membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Dia tidak peduli sedikit pun. Nyawa orang biasa tidak ada harganya di matanya. Gustav melihat cahaya emas itu dan mendengus dingin. Dari tangannya muncul pisau angin yang langsung melesat. Suara ledakan terdengar dan dua kekuatan saling bertabrakan. Gelombang energi menghantam ke segala arah. Dua pohon pinus di dekatnya langsung patah. Bai Yao ingin memastikan identitas Gustav. Dia menatap Gustav dengan tatapan dingin dan bertanya, "Formasi 9 istana, 8 tigram penjara hantu. Apakah kau yang menghancurkannya? Kau adalah orang di belakang Xiang Chengdong?" Mata Gustav menyipit. Dia melihat sekilas Xiang Chengdong yang tidak bergerak di kejauhan. Kemudian pandangannya beralih ke Bai Yao. "Aku akan memberimu kesempatan. Buka penjara hantu sekarang, dan aku akan memaafkanmu." Nadanya sangat dingin, seolah-olah itu adalah perintah. Namun, Bai Yao merasa seperti sedang mendengar lelucon terbaik di dunia. Dia tertawa terbahak-bahak. "Kau akan memaafkanku? Penjara hantu membutuhkan darahku, seni sihir, dan kunci yang dibuka. Kalau memang kau punya kemampuan, datanglah dan ambil. Benar-benar orang yang tidak tahu hidup atau mati." Detik berikutnya, Bai Yao melambaikan tangan besarnya dan langsung berkata, "Serang dia! Potong tangan dan kakinya, lalu bawa dia di hadapanku. Ingat, bawa dia hidup-hidup. Aku ada beberapa pertanyaan untuknya." Terdengar suara, "Baik, tuanku." Kemudian belasan bayangan melesat dengan kecepatan luar biasa. Masing-masing memegang pedang yang berkilauan tajam. Cahaya dingin yang memancar dari pedang-pedang itu
seakan merobek udara dan membuat siapapun yang melihatnya merasakan ketakutan yang mendalam. Jaring pedang yang rapat itu bergerak untuk melingkupi Gustav. Namun Gustav tetap berdiri di tempatnya tanpa menunjukkan gerakan apapun. Dia mengakui bahwa kekuatan mereka cukup kuat. Kalau hal ini terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin dia akan merasa sedikit takut. Namun sekarang, sekelompok orang ini tidak berarti apa-apa baginya. Bai Yao dengan tangan bersilang di dada, menyalakan rokok wanita dan mengamati dengan santai. Dia seperti ratu yang berdiri di puncak gunung dan menyaksikan pasukannya melakukan pembantaian. Dengan begitu banyaknya orang, kalau mereka tidak bisa mengalahkan seorang anak muda, itu benar-benar terlalu lucu. Sebenarnya dia penasaran, apa yang membuat anak ini mampu menghancurkan formasi penjara hantu? Apakah anak ini menyimpan senjata rahasia di tubuhnya? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.